Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare nih guys antara brandnya Oppo yaitu Oppo Reno 5 versus brandnya Vivo yaitu Vivo V20. Kira-kira mana yang lebih recommended ataupun mana yang lebih unggul? Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Oke guys, gak salah lama-lama ya, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Sebelum kita compare antara Vivo V20 dan juga Oppo Reno 5, aku bakal menyebutkan dulu untuk spesifikasi kedua brand handphone ini ya guys. Yang pertama, ini yang lagi masa pre-order ya, yang sebentar lagi akan launching, atau buat kalian yang mungkin nontonnya ini nih video setelah sehari 2 atau 3 hari upload, aku pasti udah launching ya guys di Oppo Reno 5. Nah, untuk spesifikasi di Oppo Reno 5 ini dengan fitur unggulan di Oppo Reno 5 ini sudah ada dual view video, ada AI highlight video, ada 50 watt flash charge, ada 90 Hz refresh rate ya. Itu adalah selling point atau nilai jual di Oppo Reno 5. Nah, untuk warna di Oppo Reno 5 itu tersedia 2 warna pilihan. Yang viral ini adalah Fantasy Silver yang ada di hadapan aku ya, atau di hadapan kita semua. Warnanya gradasi warna, dan gradasi warnanya spesial banget, berwarna-warni. Wah, selain daripada warna Fantasy Silver, ada juga warna Starry Black yang mungkin buat kalian yang nggak suka warna yang heboh-heboh gitu ya, suka warna yang lebih kalem, yang lebih elegan, itu bisa memilih warna Starry Black. Nah, kita masuk ke ukuran dan berat ya. Yang pertama ini ada tinggi di Oppo Reno 5, dia dibekali dengan tinggi 159,1 nanometer milimeter ya. Untuk lebarnya dia 73,3 mm, dan untuk ketebalannya untuk dua warna pilihan ini beda ketebalan ya. Untuk warna Starry Black itu tebalnya di 7,7 mm, dan untuk Fantasy Silver dia 7,8 mm. Untuk berat di 171 gram. Kira-kira gimana? Enak di genggaman nggak untuk berat di 171 gram? Nah, lanjut ke penyimpanan. Untuk di penyimpanan di Oppo Reno 5, dia berkapasitas RAM 8 GB, internal memori 128 GB, dan didukung dengan memori eksternal juga ya. Jadi buat kalian yang mungkin ROM 128 GB kurang, itu tinggal tambah memorinya aja. Nah, untuk versi USB dia menggunakan USB 2.0 dengan didukung OTG juga ya. Yang kalian kayak mau mentransfer data dari flashdisk ke handphone, dari handphone ke flashdisk, ataupun dari laptop ke flashdisk, itu bisa banget menggunakan kabel OTG ya. Nah, lanjut kita ke tampilan. Untuk ukuran layar di Oppo Reno 5 ini dibekali dengan ukuran layar 6,4 inci dengan rasio layarnya yaitu 91,70%. Untuk resolusi layarnya di 2400 x 1080 Full HD Plus ya. Tingkat refreshnya itu maksimumnya 90 Hz. Jadi ada dua pilihan ya, ada 90 Hz ataupun 60 Hz. Selain daripada itu juga untuk di Oppo Reno 5 ya, dia sudah didukung dengan AMOLED ya. Jadi layarnya tuh udah AMOLED, otomatis dia sudah didukung fingerprint under display untuk di Oppo Reno 5.
Untuk kamera belakang yaitu dibekali dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. Untuk sudut ultra lebarnya 8 megapiksel, untuk makronya 2 megapiksel dan mononya tuh 2 megapiksel. Nah, buat kalian yang mungkin suka selfie, untuk di kamera depan di Oppo Reno 5 dia dibekali dengan 44 megapiksel ya. Dan didukung dengan berbagai macam fitur kamera di Oppo Reno 5, banyak banget ya. Karena berbicara Oppo itu tidak lepas dari berbicara fitur kamera. Buat kalian yang mungkin suka fotografi, emang ini paling recommended di Oppo ya, Oppo dan juga Vivo. Karena fitur-fiturnya suka banyak ya untuk di fitur kamera di kedua brand ini. Nah, selain daripada itu juga ya, untuk chipset di Oppo Reno 5, dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan kecepatan CPU-nya 8 core ataupun 8 inti ya. Untuk GPU-nya dia dibekali dengan Adreno 618. Wah. Untuk baterai di Oppo Reno 5 dia dibekali dengan 4310 mAh. Dengan jenis baterainya dia polimer ya, ion lithium. Wah. Untuk pengecasannya dia didukung pengecasan cepat yaitu 50 watt flash charge PUK 4.0. Jadi nggak usah lama-lama untuk ngecas ya, karena pengecasannya dia udah fast charging banget. Nah, untuk biometriknya dia mendukung buka sidik jari tersembunyi dan juga buka wajah ya, yaitu sidik jarinya tidak terpasang di belakang tapi terpasang di depan di layar. Keren banget ya untuk di Oppo Reno 5. Nah, untuk sistem operasi ya atau operating system di Oppo Reno 5 sendiri dia dibekali dengan ColorOS 11.1 dan juga untuk Androidnya dia dibekali dengan 11.0. Jadi udah yang terbaru banget ya untuk OS di Oppo Reno 5 di tahun 2021 ini. Oke guys, itu dia untuk spesifikasi di Oppo Reno 5. Gimana menurut kalian? Keren? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang ngincer handphone ini, semoga ada rezeki, banyak rezeki, cepet kebeli ya untuk di Oppo Reno 5 ini. Oke nih ya, setelah tadi aku bahas di Oppo Reno 5, nah sekarang ini ada pesaing tangguhnya di brandnya Vivo, yaitu Vivo V20 ya, dengan tagline 64 megapiksel naik kamera dan 33 watt flash charge. Oke nih ya, yang pertama ini untuk selling point di Vivo V20. Ini ada 44 megapiksel A autofocus, 64 megapiksel rear kamera dan didukung juga dengan super night mode. Ada juga chipset Qualcomm Snapdragon ya, 33 watt flash charge. Nah, yang pertama ini untuk keunggulan dari Vivo V20, dia sudah didukung dengan 44 megapiksel A autofocus ya. Jadi mungkin artinya itu saat kita foto itu bisa fokus ke mata ya. Jadi ke mata, biasa kan pada umumnya kalau kamera tuh fokusnya ke wajah. Nah, ini lebih detail lagi, dia fokusnya di mata yaitu 44 megapiksel A autofocus. Nah, selain daripada itu ya, untuk di kamera depan dia beresolusi 44 megapiksel. Jadi ini udah tinggi banget ya untuk resolusi kamera di Vivo V20. Selain daripada itu juga untuk hasilnya bener-bener keren ya. Nah, udah ada juga Shine at the Night with Soft Light Super Night Selfie. Jadi mungkin buat kalian yang suka foto-foto pada malam hari, itu sudah ada didukung dengan kamera malam yang keren ya. Untuk kamera depan pun ini juga untuk Vivo V20 sudah support 4K selfie video ya. Jadi hasilnya tuh lebih keren, lebih jernih juga. Sudah ada dual your creativity, dual view video ya untuk di Vivo V20.
sudah ada slow mo selfie ya. Jadi slow motion itu kan biasanya ada di kamera belakang. Kalau misalkan di Vivo V20 itu sudah didukung dengan slow mo untuk di video depan. Nah, selain daripada itu juga untuk di Vivo V20 dia dibekali dengan authentic colors AMOLED display ya. Jadi untuk di Vivo V20 itu hadir dengan Super AMOLED Full HD Plus 6,44 inci ya. Jadi untuk ukuran layar di Vivo V20 dia dibekali dengan 6,44 inch, dan untuk resolusinya dia 408 ppi dengan perbandingan rasionya yaitu 20:9 untuk di Vivo V20. Nah, untuk ketebalan ya di Vivo V20 dia dibekali dengan 7,38 inch. Nah, untuk warna, ini warnanya juga keren ya. Untuk di Vivo V20 dia mempunyai gradasi warna yang keren banget. Jadi untuk warnanya color symphony. Wah, jadi terinspirasi dari Nature Mysterious Color. Wah. Dan selain daripada itu tersedia juga warna yang kalem, yaitu warna Midnight Jazz. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk warna yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua itu warnanya Sunset Melody. Wah, jadi saat kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, warnanya yang keluar pun berbeda-beda ya. Untuk warna dari Vivo V20. Nah, sekarang ke sektor kamera belakang. Untuk kamera belakang itu dibekali dengan 64 megapiksel with night camera ya. Jadi dia juga sudah didukung dengan night camera. Jadi buat kalian yang berfoto di minim cahaya ya, itu hasilnya tetap keren. Dan sudah ada 8 megapiksel multifungsi kamera ya. Jadi 8 megapiksel di Vivo V20 itu berbagai fungsinya. Ada juga kamera mono itu beresolusi 2 megapiksel. Wah, keren. Nah, untuk di 8 megapiksel kamera belakang untuk di Vivo V20 itu ada juga super wide angle, makro, dan bokeh ya. Jadi mungkin meskipun Vivo V20 itu dibekali dengan triple kamera belakang, namun untuk di 8 megapikselnya itu sudah didukung beberapa fitur ya. Jadi beberapa fungsi, meskipun 3 kamera tapi fungsinya banyak banget untuk di Vivo V20. Wow. Selain daripada itu juga ya, untuk di Vivo V20 dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon ya 720G atau dikapasitasi RAM 8GB, internal memori 128GB. Mantap ya buat kalian yang mungkin suka bermain game. Untuk chipset di Vivo V20 dia dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon yang keluaran terbaru banget. Dan untuk pengecasannya dia di 33 watt flash charge dengan didukung dengan baterainya itu 4000 mAh ya. Jadi nggak perlu berlama-lama mengecas. Nah, untuk fitur lainnya di Vivo V20 dia sudah didukung dengan multi turbo. Jadi buat kalian yang mungkin suka bermain game itu nggak usah khawatir kayak terganggu ya. Tinggal aktifin aja multi turbo di Vivo V20 itu sudah aman ya untuk kalian bermain game. Ada juga Smart Life ya. Jadi Jopi ya untuk memperhatikan kehidupan kalian ya. Ada juga NFC ya buat kalian yang mau top up ataupun buat kalian yang misalkan kayak e-tol gitu ya, atau mengecek saldo uang elektronik, itu bisa banget di Vivo V20 karena untuk di Vivo V20 dia didukung NFC. Oke guys, itu dia untuk spesifikasi di Vivo V20. By the way, for your info ya, untuk Vivo V20 dia baru aja cashback 500.000. Jadi harga awalnya 5 juta, sekarang bisa Anda dapatkan dengan harga 4.499.000 rupiah aja.
Oke guys, setelah kita tadi bahas untuk spesifikasi kedua brand handphone ini ya, yaitu Oppo Reno 5 dan juga Vivo V20. Kira-kira apa nih yang membedakan dari kedua brand handphone ini ya, yaitu di Oppo Reno 5 versus Vivo V20. Yang pertama ini dari segi pandangan pertama, ini dari segi desain ya guys. Mungkin kalian bisa lihat sendiri untuk segi desain ini mungkin berbeda dari segi warna. Kalau warna ini sama-sama gradasi warna ya. Cuma kalau misalkan yang Oppo Reno 5 itu teksturnya agak kasar ya. Kalau misalkan Vivo V20 untuk casing belakangnya tuh halus. Jadi dua-duanya tidak glossy ya guys. Nah, untuk misalkan dari segi warna, untuk di Oppo Reno 5 dia diberi dengan warna fantasi silver, dimana untuk gradasi warnanya seperti ini, seperti yang kalian lihat. Dan untuk di Vivo V20 juga gradasi warna. Ini sama-sama gradasi, sama-sama lucu ya, sama-sama banget. Nah, kalau untuk segi warna itu tergantung selera kalian. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih bagus dari warna Oppo Reno 5 versus Vivo V20? Dua-duanya menggunakan warna-warna yang canggih ya, dan teknologi tinggi untuk di warna Vivo V20 dan juga Reno 5 ini. Nah, untuk ukuran layar di Oppo Reno 5 dia dibekali dengan 6,4 inci ya. Sedangkan untuk di Vivo V20 dia dibekali dengan ukuran layar 6,44. Mungkin sekilas ini nggak beda jauh ya, cuma beda 0,04, nggak begitu signifikan banget kelihatannya. Cuma dari segi tampilan untuk di Oppo Reno 5 dia mengusung desain 3D, sedangkan Vivo V20 dia mengusung desain 2,5D ya, atau kotak. Nah, untuk segi desain juga ini tergantung kalian. Kalian suka yang 3D, mungkin kalian bisa memilih Oppo Reno 5. Kalau kalian suka yang kotak, itu bisa memilih Vivo V20 dengan mengusung desain 2,5D. Selain daripada itu ya, untuk di resolusi layar dia sama-sama menggunakan Full HD Plus, dan untuk tipe layar dia sama-sama menggunakan AMOLED ya. Kalau misalkan Oppo itu AMOLED, kalau misalkan Vivo dia dibekali dengan Super AMOLED. Wah, dua-duanya udah menggunakan teknologi yang sangat canggih ya. Nah, untuk kamera belakang untuk Vivo itu juga dan Oppo sama-sama dibekali dengan resolusi 64 megapiksel untuk kamera utama. Nah, yang beda di sini untuk segi lensa, mungkin ini lebih unggul Oppo ya, karena untuk lensa kameranya dibekali dengan 4 kamera. Sedangkan untuk Vivo V20 dia menggunakan 3 lensa kamera. Namun menurut aku pribadi untuk lensa kamera belakang atau untuk resolusi ataupun fitur ini menurut aku sama aja sih, sama-sama, meskipun Vivo dia dibekali dengan 3 lensa kamera. Namun menurut pihak Vivonya meskipun 3 kamera dia dibekali dengan banyak fitur kamera. Contohnya untuk resolusi utama di Vivo V20 itu 64 megapiksel. Dan yang 8 megapikselnya itu multifungsi ya, mulai dari ultra wide angle, kamera bokeh, dan juga kamera makro ya. Jadi dibekali dengan 8 megapiksel. Nah, untuk dari segi kamera belakang di Oppo Reno 5 itu karena memang lensanya ada 3 atau triple kamera. Yang pertama, ini ada kamera utama dibekali 64 megapiksel dan ada juga ultra wide angle 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan juga kamera mono 2 megapiksel. Menurut aku sih sama-sama, cuma mungkin kalau misalkan Oppo Reno 5 itu kameranya hardware karena ada 4 kamera. Kalau misalkan di Vivo V20 dia fiturnya menggunakan software karena mengusung lensa 3 kamera. Untuk di kamera depan ya, ini
sama-sama beresolusi 44 megapiksel. Cuma mungkin untuk dual view video itu untuk di Oppo dan Vivo pun ada. Cuma kalau misalkan di Oppo, fitur unggulan yang tidak ada di Vivo dia adalah AI mix video. Nah, kalau misalkan si Vivo dia AI untuk kamera depannya, untuk di Vivo V20 dia dibekali dengan 44 megapiksel. Untuk fitur unggulannya ada autofocus yang tidak ada di Oppo. Jadi kedua brand handphone ini memiliki banyak keunggulan ya. Dan juga untuk di Vivo V20 untuk chipsetnya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon seri 700. Begitupun di Oppo Reno 5 ya, sama dia menggunakan Qualcomm Snapdragon seri 700. Nah, untuk segi baterai dia lebih unggul Oppo Reno 5 karena mengusung baterai 4310 mAh. Sedangkan untuk di Vivo V20 dia untuk segi baterainya dibekali dengan baterai 4000 mAh. Untuk warna, untuk di Vivo V20 dia ada warna Midnight Jazz buat kalian yang mungkin suka warna-warna kalem ya. Dan tersedia yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini warnanya Sunset Melody. Nah, untuk Oppo juga, untuk Oppo yang warna di hadapan kita semua ini warnanya Fantasy Silver. Dan juga ada warna pilihan lain yaitu warna Starry Black. Nah, untuk segi pengecasan ini kedua brand handphone ini udah sama-sama cepat ya. Cuma mungkin beda penamaan. Kalau di Vivo V20 itu dengan pengecasan dual engine fast charging ya. Kalau misalkan di Oppo Reno 5 dia menggunakan VOOC Flash Charge 4.0. Jadi dua-duanya menggunakan pengecasan yang sangat cepat. Untuk sensor sidik jari dua-duanya menggunakan fingerprint under display atau fingerprint di bawah layar. Jadi untuk letak fingerprintnya dia tidak di belakang ya, tapi di layar. Karena sudah mengusung layar AMOLED dan juga Super AMOLED. Nah, untuk segi operating system dia sama-sama menggunakan Android versi 11. Namun untuk Oppo dia didukung dengan Color OS. Kalau Vivo dia didukung dengan Pantouch OS ya. Berbicara Oppo dan Vivo, kita nggak jauh dari berbicara tentang kamera ya, tentang fitur kamera. Mungkin di next video aku bakal perbandingan kamera antara Oppo Reno 5 versus Vivo V20 ya, karena fitur kamera yang ada di kedua brand handphone ini banyak banget guys. Ini recommended banget buat kalian yang suka foto-foto, suka bikin video gitu ya. Ini cocok banget untuk Oppo dan Vivo. Oke guys, itu dia perbedaan dari Oppo Reno 5 dan juga Vivo V20 versus Siska Maulani. Kira-kira kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang lagi ngincer kedua handphone ini, aku doakan semoga rezekinya selalu lancar dan cepat kebeli untuk Oppo Reno 5 ataupun Vivo V20. Menurut aku keduanya recommended, keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. So, kalian pilih yang mana bebas ya. Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh banget mohon bantuannya untuk meralat di kolom komentar di bawah ini. So, thanks for watching. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much ya guys. Aku doakan kalian selalu sehat, banyak rezeki dan juga selalu bahagia. Mohon maaf apabila dalam mereview atau mengcompare masih banyak kekurangan. Semoga di next video aku semakin lebih baik lagi ya guys. Thanks for watching, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.